Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman ala Ibrahim amma ba'du. Sahabat salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat, luar biasa nih pertanyaannya. Hakikat hablum minallah dan hablum minannas. Satu ketaatan kepada Allah, hablum minallah. Ini urusannya urusan ibadah pribadi, kesalehan pribadi. Urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hakikat hablum minannas adalah urusannya sesama manusia. Ini menunjukkan bukti bahwa setelah kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, kita punya kewajiban menjaga hubungan sesama manusia. Ikatan sesama manusia, perjanjian sesama manusia, menjaga kedamaian sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Ini menjadi sangat penting buat kita semuanya. Jangan sampai kita merasa taat kepada Allah, dekat dengan Allah, tapi hubungan sama manusia tidak damai. Hubungan sama manusia seringnya saling menyakiti. Ini persoalan yang sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Tak jarang orang merasa saya sudah baik, saya sudah taat, saya sudah dekat dengan Allah. Bahkan dalam konteks hijrah tidak sedikit. Dulu saat mungkin dia banyak salah, saat mungkin dia banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek menangis, menengadahkan tangan, bercucuran air mata, menyesali semua apa yang mungkin pernah dia lakukan hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Menyesal dengan sepenuh penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah dia hijrah kembali kepada Allah, mulai menilai orang lain. Mulai berani menyalahkan kanan dan kiri. Mulai ketika tidak sejalan dengan dirinya, dia katakan itu sesat. Dia katakan tidak baik, dia katakan itu buruk, dia katakan semua yang ada di luar dirinya itu salah. Ini menjadi problem juga buat kita semuanya. Artinya, hakikat hablum minallah dan hablum minannas itu harus sejalan. Artinya, hubungan sama manusia harus sejalan dengan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dia yang keluar dari lisannya harus senantiasa sejalan dengan keyakinannya kepada Allah bahwa Allah Al-Sami yang Maha mendengar, Allah Al-Basir yang Maha melihat. Sikap dalam kehidupannya, entah di keluarga, entah di tempat pekerjaan, dimanapun, senantiasa sejalan dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hakikat yang menjadi satu kesatuan yang insya Allah menjadikan kita pribadi yang luar biasa, hebat dan muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman ala Ibrahim amma ba'du. Sahabat salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan menarik. Apa beda alam kubur dengan hari akhir? Alam kubur merupakan hari di mana akhir kehidupan kita. Dan itu adalah awal daripada masa yang panjang atau alam akhirat. Sementara hari akhir itu merupakan nama lain daripada hari kiamat. Ini merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa mengerikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Di mana saat itu bumi diguncangkan dengan guncangan yang amat dahsyat luar biasa. Dan bahkan bumi mengeluarkan seluruh apa yang ada di permukaannya. Bahkan kala itu manusia sudah tak lagi sadar siapa dirinya. Semua fokus pada dirinya. Tak lagi ada yang berpikir bagaimana pasangannya, bagaimana anaknya, bagaimana pekerjaannya dan lain sebagainya. Kepada hari akhir ini juga merupakan rukun iman yang kelima. Artinya kita diminta untuk percaya akan adanya hari akhir. Itulah kenapa iman kepada hari akhir ini menjadi panduan kita untuk menjalani kehidupan. Agar apa? Agar selamat di kehidupan ini sampai kepada nanti perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hal yang sangat penting buat kita semuanya untuk beriman kepada hari akhir. Dengan 3 cara. Yang pertama, kita tetapkan 3 visi atau 3 misi. Yang pertama, long term vision. Visi jangka panjang. Dengan kita beriman kepada hari akhir, maka visi kita adalah kehidupan yang abadi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana caranya? Kita mengisi hari-hari kehidupan di dunia harus sukses hidup di dunia. Dan yang ketiga adalah
short term vision, visi jangka pendek. Ini yang harus kita isi hari demi hari. Artinya, dengan kita meyakini akan adanya hari akhir menjadikan kita semangat dalam mengisi kehidupan ini. Pertanyaannya, sudahkah kita yakin akan tibanya hari akhir? Bahkan lebih jauh lagi, akankah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahkah cara hidup kita isi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak sedikit dan tak jarang kita yakin kepada Allah, tapi cara hidup kita jauh dari keyakinan itu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Sahabat salam, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pekerjaan atau amal yang mengalami nasih mansuh, yakni ziarah kubur sebagaimana yang ditanyakan tadi. Bagaimana tata cara ziarah kubur dan mengapa ini terjadi peristiwa nasih dan mansuh? Dahulu Nabi Muhammad dalam sabdanya mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi kemudian Rasul memerintahkan fazuruha. Karena apa? Dengan berziarah kubur kita bisa mengingatkan kepada kematian. Caranya yang pertama, pastikan karena kita akan datang dan juga membaca ayat-ayat suci, upayakan kita punya wudhu. Kemudian begitu sampai ke tempat di mana kita akan berziarah, ucapkan juga salam, assalamualaikum. Sebagaimana kalau kita berziarah ke tanah kota Madinah, kita akan juga ziarah ke makam Rasulullah, tertulis di bagian depannya, hina assalamu alayka ya Rasulullah. Di sini ucapan salam kepada Rasulullah. Bergeser lagi, hina assalamu alayka ya Abu Bakar. Sebelahnya lagi, hina assalamu alayka ya Umar ibn Khattab. Artinya apa? Disunahkan kita mengucapkan salam. Karena apa? Jangan kita anggap mereka yang meninggal di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah mereka tetap hidup. Artinya apa? Ucapkan salam. Karena apa? Ada sebuah peristiwa di zaman perang Uhud. Mohon izin kami sampaikan ini. Dulu syuhada Uhud itu setelah dikuburkan, dalam sejarahnya 40 tahun kemudian terkena banjir. Saat itu kelihatan semua jenazah-jenazahnya, ternyata kukunya memanjang. Rambut-rambut mereka juga memanjang dan berwarna putih dan darahnya masih segar mengalir. Itu menjadi bukti bahwa mereka yang meninggal di sisi Allah itu tetap hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mengucapkan salam, jangan lupa kita juga membaca ayat-ayat Allah. Dan kemudian tujuannya adalah bukan meminta kepada makhluk dalam kubur, tapi tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikan itu sebagai pengingat dalam diri kita bahwa kita pun akan sama seperti mereka. Ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Mudah-mudahan satu amalan ini menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat salam yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.